Mengapa kita harus keluar dari zona ketakutan kita? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-4. Coba kita lihat ayat 4. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Perhatikan, ketika kita takut, ketakutan itu akan membawa kita kepada stres. Ketakutan itu akan membawa kita stres dan mulai berkata-kata dengan tidak berkenan kepada Tuhan. Ketakutan bisa membawa kita stres, Bapak Ibu Saudara sekalian. Takut jangan sampai anak saya ini diculik. Wah, stres. Saya pernah ketemu dengan seorang ibu yang saya layani konseling. Dia takut dengan cucunya, apa-apa takut, ke sekolah takut. Dia takut ketika dia sekolah diganggu, ketika dia menyeberang ke sekolah dia ditabrak mobil. Dia semuanya takut dan akhirnya kekhawatiran muncul dalam dirinya. Dia takut di sekolah diganggu oleh teman-temannya, cucunya itu. Saya katakan, ibu gak usah takut. Ibu harus percaya dengan Tuhan. Ibu harus serahkan itu kepada Tuhan. Karena ketakutan bisa membuat ibu stres. Benar, ibu ini bisa stres. Dia tidak sulit untuk makan, dia sulit untuk tidur. Ketika orang stres, maka apa yang terjadi? Dia bisa berkata-kata dengan kata-kata yang salah, bahkan bisa menyebabkan dia sakit dan sebagainya karena orang itu takut. Wow, ketika kita takut maka kita bisa stres, Bapak Ibu Saudara sekalian. Elia dia berkata, dia sudah takut, dia mulai berkata-kata, dia stres, dia pergi ke gunung, dia pergi ke padang gurun. Dan Tuhan datang kepada dia, malaikat datang kepada dia, dan dia mulai dia berkata-kata kepada Tuhan, dan dia seolah-olah menyalahkan Tuhan. Dia berkata, cukuplah sekarang ini ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Cukuplah. Jadi dia berkata dia ingin bunuh diri. Wah, sangat lucu sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang hamba Tuhan yang besar, yang mengadakan mujizat, karena ketakutan dia ingin bunuh diri. Sangat lucu sekali. Makanya kita gak boleh seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita belajar dari firman ini, supaya kita tidak boleh masuk dalam zona ketakutan. Kita harus keluar, kita harus percaya dengan Tuhan, kita harus berharap kepada Tuhan. Karena ketakutan itu membuat bisa kita stres. Dan ketika kita stres, kita bisa mengatakan kata-kata yang salah dalam hidup ini. Kita mulai menyalahkan Tuhan, kita mulai menyalahkan diri sendiri, kita mulai menyalahkan orang lain, kita menyalahkan suami kita, kita menyalahkan anak kita. Kita berkata, itulah kau tidak jaga anak kita, itulah kau tidak pernah memberikan aku seperti ini. Kita mulai berkata-kata, awalnya karena kita takut tentang hidup ini, kita takut tentang masa depan dan semuanya. Akhirnya muncul kata-kata yang salah dalam hidup ini. Kita tidak boleh takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Kita harus jaga iman kita. Kita harus bertumbuh dalam iman kita. Karena ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan, tapi ketakutan itu berasal dari pikiran-pikiran yang jahat. Dan kita harus keluar dari zona-zona ketakutan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Poin yang keempat, mengapa kita harus keluar dari zona ketakutan? Poin yang keempat, mari kita baca di dalam ayat yang ke-15. Firman Tuhan kepada Elia maksudnya. Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai Lidi, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja Israel. Dan Elia bin Safat dari Akhel-Mel harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Kenapa kita harus keluar dari zona ketakutan Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Tuhan masih mau memakai kita. Karena masih ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Karena kita akan melewati kemuliaan yang berikutnya. Karena kita akan melewati sesuatu janji Tuhan yang berikutnya. Kalau kita terus hidup diliputi dengan ketakutan, maka kita tidak akan memandang rencana Allah. Kita tidak memandang pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita harus keluar dari zona ketakutan. Dan firman Tuhan datang kepada Elia. Dia berkata,
Pergilah kembali ke jalanmu. Dia berkata, kembali ke jalanmu Elia. Kembali kepada zona keberanianmu Elia. Kembali kepada apa yang ada padamu Elia. Engkau harus kembali kepada zona keberanianmu. Engkau harus kembali kepada zona keyakinanmu Elia. Engkau harus kembali kepada zona kepercayaanmu Elia. Bahwa engkau harus ada pekerjaan yang harus engkau lakukan. Ada pelayanan yang harus engkau lakukan. Engkau harus mengurapi seorang raja di Aram. Engkau harus mengurapi Yehu cucu Nimsi sebagai seorang raja. Dan engkau harus mengurapi Elisa yang akan menggantikan engkau. Masih ada berapa pekerjaan yang Tuhan taruh dalam kehidupan Elia. Selama Elia berada di padang gurun, di Gunung Horeb, dia diliputi dengan ketakutan dan berhari-hari dia ada di sana. Dan rencana Tuhan tidak bisa terjadi dalam hidupnya. Dia diliputi dengan ketakutan. Tapi akhirnya Tuhan datang kepada dia. Elia, kamu harus kembali ke jalanmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau Anda sekarang ini sedang berada dalam ketakutan, bahkan mungkin ada dalam kekhawatiran, bahkan mungkin ada dalam zona-zona yang tidak baik, firman Tuhan datang kepada engkau pada saat ini, bahwa engkau harus kembali kepada jalanmu. Engkau harus kembali kepada keberanianmu. Engkau harus kembali kepada keyakinanmu. Engkau harus kembali kepada imanmu. Apakah engkau telah meninggalkan iman sekarang ini? Apakah engkau telah dalam ketakutan sekarang ini? Apakah engkau sedang dalam lemah sekarang ini? Engkau harus kembali kepada kekuatanmu. Karena masih ada hal-hal yang Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Karena masih ada hal-hal yang besar yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Karena ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Engkau harus kembali. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan akan diberikan dalam hidupmu. Engkau harus kembali kepada zona-zona ketakutanmu. Engkau harus kembali dan masuk kepada zona-zona keberanianmu. Engkau harus kembali kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya. Dan firman Tuhan datang kepada Elia, engkau harus bangkit lagi. Kembali lagi dalam pelayananmu. Kembali lagi dalam keyakinanmu. Kembali lagi dalam firman yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Sama seperti dia berbicara kepada Elia, demikian juga dia berbicara kepada engkau saat ini. Engkau harus kembali kepada keyakinanmu. Engkau harus kembali kepada imanmu. Engkau harus kembali kepada kepercayaanmu untuk engkau kuat di dalam Tuhan. Untuk engkau maju bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita takut, ketika kita khawatir, maka kita tidak menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Masih ada hal-hal yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Masih ada hal-hal yang besar yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus kembali kepada jalan Tuhan. Kita harus kembali kepada jalan yang kita tempuh awal untuk kita datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya dengan firman Tuhan ini akan memberkati kita. Bagaimana untuk kita bisa keluar dari zona ketakutan. Ada 4 poin yang kita belajar pada saat ini. Bagaimana, mengapa kita harus keluar dari zona ketakutan? Poin yang pertama, karena apa yang kita takutkan itu belum tentu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan mengapa, poin yang kedua, mengapa kita harus keluar dari zona ketakutan? Karena ketika kita takut, maka kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam hidup ini. Dan yang ketiga, kenapa kita harus keluar dari zona ketakutan? Karena ketika kita takut, maka kita membuat kita bisa stres dan bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menyakiti Tuhan, kata-kata menyakiti orang lain. Dan yang keempat, kenapa kita harus keluar dari zona ketakutan? Karena masih ada hal-hal yang harus kita lakukan. Masih ada hal-hal yang Tuhan ingin berikan dalam hidup kita. Masih ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan ingin berikan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus keluar dari zona ketakutan kita. Puji nama Tuhan. Kiranya dengan firman Tuhan ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan memberkati kita. Jikalau Anda sekarang ini sedang berada dalam zona ketakutan, ada dalam zona yang tidak baik, zona kelemahan, zona apa saja yang membuat Anda tidak bisa berbuat apa-apa, mari saya akan doakan buat Anda. Angkatlah tangan saudara,
arahkan tangan saudara di monitor, di handphone saudara, dan saya akan doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa buat mereka yang menonton video ini, yang mungkin mereka mengalami ketakutan. Hamba tidak tahu ketakutan apa. Apakah ketakutan mengenai pekerjaan, apakah ketakutan mengenai suami, istri, rumah tangga dan semuanya, bisnis dan sebagainya. Tapi hamba berdoa biarlah mereka akan keluar dari zona ketakutan. Hamba lepaskan keyakinan iman, kekuatan iman dalam hidup mereka. Terima pengurapan, terima kuasa dari Tuhan, dan engkau akan sanggup menghadapi semuanya. Dan biarlah engkau akan hidup berkenan dan maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih, dan terimalah pengurapan ini, terimalah akan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.